Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terhadap usulan penundaan pemilu 2024. Jokowi juga menyatakan tetap tunduk dan taat pada konstitusi. Pernyataan Jokowi ini berbeda dari sikap sebelumnya yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Apakah Jokowi mulai tergoda dengan usulan penundaan pemilu 2024? Sebenarnya statement presiden dalam konteks ini sedikit banyak agak menenangkan. Statement ini juga cukup bersayap. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Mbak Rifana, ada statement yang kemudian justru membuka ruang bagi berkembangnya fenomena ini dalam konteks perdebatan penundaan pemilu, dalam konteks wacana demokrasi. Kita dari kalangan masyarakat sipil, Mbak, kita belajar banyak dari apa yang terjadi dengan fenomena amandemen undang-undang. Nah, oleh karena itu, di level ini, ketegasan presiden betul-betul kami butuhkan. Betul, clear, dan kemudian memang yang kedua, Mbak, yang terpenting adalah melakukan evaluasi secara detail dan juga total dan juga serius terhadap lingkaran presiden kita akan yang bahas telah itu. mencoba mensabotase kekuasaan presiden dengan mengatasnamakan kami mendapatkan restu presiden. Tetapi ini kan operasi politik yang mencoba mengembalikan arsitektur politik orde baru. Ya, ini ucapan presiden mendua tuh. Dia mau bilang bahwa ya udah saya akan terima, tapi dia juga berharap ada jalan lain. Sebab satu-satunya jalan untuk membuat presiden tenang adalah cari jaminan bahwa dia tidak akan dilengsarkan. Jadi sebetulnya presiden bikin jebakannya dia sendiri tuh. Lain kalau dia dari awal mengatakan apapun yang terjadi, saya akan hukum partai-partai itu karena melanggar prinsip yang udah kita sepakati bersama tuh. Kan itu. Kecewa Jokowi biarkan rencana pembatalan pemilu 2024. Pakar sebut presiden bisa dimakzulkan. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membiarkan sejumlah elit menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024. Ia menyebut Jokowi bisa dimakzulkan apabila pemilu 2024 ditunda. Membiarkan rencana pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi terlebih lagi apabila terbukti menjadi inisiatornya, menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum negara dapat diberhentikan alias dimakzulkan dalam masa jabatan. Begitulah kata Denny dalam keterangan tertulis pada Minggu 6 Maret 2022. Denny mengaku tidak habis pikir dengan sikap Jokowi yang menyebut pendapat penundaan pemilu 2024 bagian dari demokrasi. Ia pun khawatir Jokowi justru memberikan kesempatan pikiran liar untuk membatalkan pemilu 2024. Saya tidak ingin Presiden Jokowi dikenang sebagai bapak pembangunan infrastruktur fisik yang luar biasa. Tetapi pada saat yang bersamaan juga diingat sebagai presiden yang ikut melumpuhkan KPK dan melanggar konstitusi karena membiarkan apalagi mempelopori pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, ujarnya. Sebelumnya Jokowi secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut ia sampaikan saat isu itu mencuat ke publik pertama kalinya pada tahun 2019. Namun dia tidak memberi tanggapan tegas saat kembali disinggung terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat, kata Jokowi baru-baru ini. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, sambungnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan beberapa permintaan kepada Menko Polhukam Mahfud MD soal pemilu 2024. Selain kepada Mahfud, permintaan itu juga ditunjukkan kepada Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BN Budi Gunawan. Mahfud menegaskan pemerintah sama sekali tidak pernah membahas adanya penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun sama sekali tak pernah ada, tutur Mahfud dalam keterangan video pada Senin. Adapun permintaan tersebut disampaikan Presiden pada rapat kabinet pertama di tanggal 14 September dan 27 September 2021 lalu. Berikut isi pesan Presiden pada 2 rapat kabinet yang disampaikan Mahfud. 1. Memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran. Tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara
dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet pada tahun 2024 tak terlalu lama. Dua presiden meminta Menko Polhukam Mendagri dan Kepala BIN untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR guna membentuk jadwal pemilu. Berdasarkan rapat lintas kementerian atau lembaga yang dilaksanakan di Menko Polhukam pada tanggal 17 September 2021 dan 23 September 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara pemilu 8 atau 15 Mei 2024. Usulan ini disetujui dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR. Namun ketika alternatif disampaikan dalam raker tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Oleh sebab itu, Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 katanya. Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Januari 2022 imbuh diam. Setelah itu, Jokowi kembali menekankan kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah permintaan kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait pemilu 2024. Permintaan itu juga ditunjukkan kepada Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan. Menurut Mahfud, pemerintah sama sekali tidak pernah membahas adanya penundaan pemilu 2024, apalagi soal perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun sama sekali tak pernah ada, tutur Mahfud dalam keterangan video pada Senin. Adapun sejumlah tersebut sedikitnya disampaikan Presiden pada 2 kali agenda rapat kabinet, pertama di tanggal 14 September dan 27 September 2021 lalu. Berikut isi pesan Presiden 2 rapat kabinet yang disampaikan Mahfud pada 2 rapat kabinet. Memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tak terlalu lama. Presiden meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR guna menentukan jadwal pemilu. Dua presiden meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk berkomunikasi. Berdasarkan rapat lintas kementerian atau lembaga yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam pada 17 September lalu, pemerintah mengusulkan pemungutan suara 8 atau 15 Mei 2024. Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR.